Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau tunjukin ke teman-teman gimana caranya bikin fake drone shot kayak gini pakai Insta360 One X2. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Jadi seolah-olah kayak diikutin sama drone. Padahal ini cuman pakai Insta360. Ada beberapa aksesoris yang teman-teman butuhin. Yang pertama pastinya teman-teman perlu selfie stick. Ini invisible selfie stick original Insta360. Ini gue beli yang ukuran 120 cm. Karena gue pakainya kan untuk naik motor ya. Gue nggak mau beli selfie stick yang abal-abal, takutnya bakal patah atau jatuh. Insta360-nya kan lebih bahaya ya. Jadi gue pilih yang original. Untuk packagingnya cukup simple dan minimalis, cuman pakai cardboard warna coklat ini, dan di dalamnya kita dapat selfie sticknya. Untuk build quality-nya sendiri ini bagus ya, jadi memang kelihatan premium, bukan selfie stick abal-abal. Di bagian bawahnya itu, yang pegangannya ada lapisan anti-slip, jadi nggak licin. Di bagian bawah ada lubang tripod mount ukuran 1/4 inch. Dan di ujungnya udah ada screw yang ukurannya 1/4 inch juga. Total panjangnya waktu di extend sampai ujung itu 1,2 meter atau 120 cm. Ada selfie stick yang lebih panjang lagi yang ukuran 3 meter. Tapi menurut gua itu kalau dipakai di motor kayaknya agak kepanjangan ya. Apalagi kalau posisinya dipasang di belakang motor. Takutnya kesangkut atau kena orang. Cara pakainya gampang banget, cukup diulir aja skrunya tadi ke tripod mount yang ada di bawah Insta360 One X2-nya. Pastiin teman-teman muter sampai kenceng sampai pol supaya nggak copot di jalan karena getaran. Invisible selfie stick ini nggak bakal kelihatan di hasil videonya nanti. Jadi ini walaupun nggak ditaruh di motor, untuk dipegang di tangan juga ini sangat membantu supaya tangan kita nggak kelihatan. Karena kalau kita selfie langsung dipegang pakai tangan Insta360-nya, nanti hasilnya bakal kayak gini, tangan kita jadi gede. Aksesoris kedua yang nggak kalah pentingnya, ini namanya the back bar. Ini juga aksesoris original dari Insta360, jadi bisa dijamin kualitasnya. Sebelumnya gue itu cuman pakai chest mount yang untuk action cam biasa. Itu memang bisa juga sih sebetulnya dipakai, cuman waktu gua pasang selfie stick Insta360 yang cukup berat, itu mantul-mantulnya lumayan berasa. Apalagi kalau kita ngelewatin jalan yang nggak bagus, yang banyak polisi tidur atau yang banyak lubang, itu mantul-mantulnya agak ngeri sih, takutnya copot. Nah ini dia bentuk back bar-nya. Ini sebetulnya kayak sabuk untuk gym ya, atau untuk fitness. Cuman ini di depannya ada mounting untuk kita pasang selfie stick-nya. Ini mountingnya bagus ya, bahannya dari metal dan kuat banget. Ini walaupun kena guncangan, dia nggak berubah posisinya. Material yang kuat ini bikin lebih pede waktu dipakai posisinya di punggung. Jadi lebih yakin nggak akan mantul-mantul dan copot. Untuk posisinya ini bisa kita atur. Kalau misalnya udah ketemu posisi yang pas, tinggal dikunci aja. Untuk dikencengin di pinggang, ini pakai velcro yang ukurannya cukup besar. Dan ini memang kenceng ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut bakal copot waktu di jalan, karena ini velcro-nya juga besar dan kualitasnya bagus.
Nah, invisible selfie stick-nya tinggal diulir aja di bagian depannya ini. Diulir sampai habis, sampai kenceng banget, supaya nggak copot. Kemudian teman-teman tinggal atur posisinya, lalu kencengin aja penguncinya. Sekarang teman-teman tinggal pasang Insta360 One X2-nya di invisible selfie stick-nya. Nah, kalau udah, tinggal back bar-nya ini dipasang di pinggang. Memang agak awkward sih kelihatannya, tapi nanti di hasil videonya itu nggak kelihatan kok. Ini contohnya ketika kita pasang back bar-nya di bagian depan. Back bar dan invisible stick-nya itu betul-betul nggak kelihatan di hasil rekaman. Nah, kalau misalnya kita mau rubah posisinya ke belakang punggung, ini tinggal digeser aja back bar-nya. Jadi nggak perlu turun dari motor, teman-teman tinggal rubah aja, geser posisinya ke punggung, ke belakang. Nah, sebelum digeser ke belakang, teman-teman pastiin udah neken tombol record-nya. Karena kan kalau di belakang itu susah ya, jadi record-nya dari awal aja. Jangan sampai lupa neken record, nanti udah sampai tujuan malah nggak kerekam. Selanjutnya gue juga pakai case ini supaya melindungi Insta360-nya dari baret-baret, khususnya di bagian lensanya. Ini hard case-nya didesain memang khusus untuk Insta360 One X2. Jadi di bagian atasnya itu ada 2 benjolan untuk lensanya. Di sampingnya ada zipper yang bisa dibuka. Dan ini waktu zippernya dibuka sepenuhnya. Jadi untuk masukin dan keluarin Insta360 One X2-nya itu gampang banget. Untuk bagian dalamnya juga itu udah dilapis sama bahan yang halus ya. Jadi aman, nggak akan ngebaret ke lensa dan ke bodinya. Biasanya gue masih pakai soft cloth yang dikasih sama Insta360-nya. Ini di bagian bawahnya sengaja dibolongin kayak gini, jadi untuk lubang tripodnya itu nggak akan ketutup. Walaupun zippernya udah ditutup sampai full. Jadi walaupun teman-teman masukin Insta360-nya dalam keadaan terpasang invisible selfie stick, itu juga bisa ya. Jadi waktu dibawa-bawa supaya lebih aman, tinggal dipasang hard case-nya, nanti waktu mau shoot, tinggal dibuka aja hard case-nya, invisible stick-nya nggak perlu dicopot pasang. Aksesoris yang selanjutnya adalah silicone case. Ini soft case yang bahannya dari karet atau silikon. Dan ini setelah terpasang di Insta360 One X2-nya. Untuk lubang-lubangnya cukup presisi ya, cuman ini yang bagian baterai agak kehalangan setengah. Akhirnya gua gunting supaya gua bisa cabut baterainya tanpa harus copotin silicone case-nya. Untuk lubang mikrofon, speaker, LED activity, tombol power, lensa, dan layarnya itu semua presisi sesuai dengan tempatnya.
Dengan pakai silikon case kayak gini, bodinya lebih terlindungi, tapi bukan tanpa kekurangan. Kalau misalnya kita pakai silikon case kayak gini, bakal ngefek ke hasil rekamannya. Nah, itu ada garis hitam. Kenapa? Karena lensa Insta360 ini super wide. Jadi, apapun yang ada di sekelilingnya itu bakal masuk ke hasil rekaman. Memang kalau mau hasilnya sempurna itu kita nggak bisa pasang aksesoris apapun di sekeliling lensanya. Jadi agak dilema sebetulnya, mau hasil yang sempurna atau body yang terlindungi. Nah ini setelah gue coba, walaupun dalam kondisi silikon case-nya terpasang, ini masih bisa tetap masuk ke hard case-nya tadi. Jadi double protection. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan di luar dari yang udah gue jelasin di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Untuk link pembelian aksesoris-aksesoris tadi, bakal gue taruh di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.